mendengar. Selamat siang, anak. Siang, Pak. Siang. Hingga kita melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Bagaimana kehadiran anak-anak kami sekalian? Ada yang tidak hadir? Ada. Menurut informasi, bagaimana berita mereka tidak hadir di sekolah? Oke, bagi anak didik kami yang sakit, semoga cepat sembuh supaya bisa kembali bertemu sama kita belajar bersama. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan. Halo, halo, 1, 2, 3 ya. Halo, Bandung, ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang berakhir. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Silakan dulu. Ya, sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan agar kita terlindungi dalam proses belajar ini, mari kita buka dulu pertemuan kita ini dengan doa. Kami persilakan salah satu dari anak didik kami berdoa. Kita satu kita bersatu dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Bapak. Hingga saat ini Bapak kami masih bersama kasih dan berkat-Mu. Bapak, di mana Bapak pada saat ini Bapak kami mulai proses belajar mengajar kami Bapak. Biarlah Bapak apa yang kami pelajari Bapak dapat kami dan dapat kami paham Bapak. Begitu juga dengan guru-guru kami yang mendidikan Bapak, berikan mereka kesabaran dalam mendidik kami, berikan mereka kebijakan agar dapat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada kami. Ya, sebelum kita buka pertemuan kita, ini pertemuan dari bab 1, pertemuan yang keempat. Bapak boleh tanya, pertemuan kita minggu lalu kita bahas tentang materi apa? Siapa yang tahu? Oke, ke nomor 2, silakan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Pancasila. Ya, dan implementasi Pancasila. Ya, benar. Minggu lalu kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk pertemuan kita yang keempat ini, sebelum kita memaparkan materi, terlebih dahulu Bapak memaparkan dulu apa yang dikatakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mohon diperhatikan supaya sasaran apa yang kita pelajari nanti bisa tercapai. Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, siswa mampu satu menjelaskan pengertian sistem nilai sosial dalam Pancasila, mengemukakan implementasi Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar, menyajikan contoh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk memulai materi, Bapak akan menayangkan video pembelajaran, dan tayangan video pembelajaran itu nanti akan kalian amati
Nah, itu nanti kegiatan kelompok yang Bapak berikan tentang pengamatan video. Paham kan anak-anak? Ya.
Iya, itulah tayangan video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan. Di situ tadi sudah dijelaskan bagaimana penerapan sila Pancasila mulai dari nilai sila pertama sampai dengan nilai sila kelima. Di dalam video itu jelas dibuat berupa contoh-contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Nah, terkait dengan video tadi, setiap kelompok akan Bapak berikan pekerjaannya di dalam kelompok masing-masing, yaitu lihat di layar. Di sana untuk kelompok 1, gimana kelompok 1 tadi? Oke, kelompok 1 tugasnya adalah menganalisis nilai Pancasila yang pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk kelompok 2 menganalisis nilai Pancasila sila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk kelompok 3 menganalisis nilai Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk mengerjakan itu seperti biasa, Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, tolong bagi kelompoknya langsung ada tulisnya, sebutkan kelompok masing-masing. Minggu lalu kita menyebut kelompok 1 itu adalah kelompok teknis, kelompok 2 adalah kelompok eksekutif, kelompok 3 adalah kelompok judi KI. Nah, itulah pekerjaan kelompok yang sudah Bapak sebutkan satu persatu. Apabila kurang jelas, bisa dilihat dalam tayangan Bapak ini, masih jelas tertulis di sana. Paham anak? Bapak kasih waktu untuk menganalisis masing-masing tugasnya selama 10 menit.
Siap? Menganalisis nilai Pancasila sila pertama. Untuk kelompok 1. Kelompok 2, analisis nilai sila kedua. Boleh digunakan, tapi ya boleh. Siap? Ya, selagi anak-anak didik kami bekerja mengerjakan tugas dalam kelompoknya, Bapak juga akan melakukan penilaian. Seperti minggu lalu, seperti biasa, penilaian Bapak lakukan ada berapa penilaian. Pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian penilaian pengetahuan itu sering disebut penilaian efektif. Kemudian penilaian keterampilan.
atau psikomotorik. Penilaian yang lakukan di sini juga penilaian terhadap individu. Bagaimana peran individu dalam kelompok, dan kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian sesama kelompoknya. Bagaimana kekompakannya dalam berdiskusi, bagaimana kekompakannya dalam kelompok dalam memecahkan sebuah masalah. Paham kan anak-anak? Paham. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, nomor 1 sudah siap. Bagaimana dengan nomor 2? Sudah, Pak. Sudah juga. Bagaimana dengan nomor 3? Sudah, Pak. Iya, bagus. Semua sudah melaksanakan pengamatannya melalui video tentang bagaimana analisis sila pertama untuk kelompok 1, sila kedua untuk kelompok 2, dan sila ketiga untuk kelompok 3. Saya persilakan pertama kali dulu dari kelompok 1. Apa yang anak-anak analisis, silakan berdiri. Menganalisis nilai Pancasila sila ke-1 dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai sila kekuatan Yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya bangsa pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi wajib memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragamaan. 6. Negara berkewajiban bagi tumbuh kembang lembaga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar negara. Terima kasih. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2, apa sudah menerima analisis dari kelompok 1? Sudah? Sudah. Ada yang mau dikoreksi? Iya, betul. Bahwa inti daripada sila pertama itu adalah pengakuan adanya kausal prima. Sebab pertama, arti asal mula segala sesuatu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena tidak ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3, sekarang punya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menerangkan analisis mereka terkait dengan nilai sila kedua. Silakan. Baik, hasil analisis kami dari menganalisis nilai Pancasila kedua dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah nilai Pancasila, nilai sila kemanusiaan yang ada. 4. Menetapkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Memiliki kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Ya, demikianlah hasil analisis dari kelompok 2 terkait sila kedua. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Tidak? Sudah benar? Tidak. Mengenai nilai keadilan, keadilan bahwa yang pertama menurut analisis kelompok 2 adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ya, berarti kita juga wajib menghargai manusia di luar kita, karena kita sama-sama kita Tuhan. Nah, kemudian saya persilakan supaya kelompok 3 menyampaikan, memaparkan hasil analisis mereka terkait dengan sila 3. Saya persilakan. Analisis nilai Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintah adalah nilai sila persatuan Indonesia, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Cinta bangsa dan tanah air, 3. Menggalang persatuan bangsa, 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
5. Membubuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Ada contohnya adalah berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Terima kasih. Ya, demikian penyampaian hasil analisis kelompok 3 tentang nilai sila ketiga. Untuk kelompok 1 dan 2, ada yang perlu dipaparkan atau dikoreksi? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Sudah masuk dalam pemahaman pilihan apa yang keterangan kelompok 3? Sudah, Pak. Iya, betul. Pertama itu yang intinya adalah nasionalisme. Apalagi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku menjadi satu bangsa, dikatakan bangsa Indonesia perlu dipupuk nasionalisme. Nah, karena ketiga kelompok sudah melakukan analisis terhadap materi kita melalui video pembelajaran tadi, maka tugas berikutnya adalah Bapak akan membuat kegiatan kelompok kalian membangun atau merumuskan pertanyaan. Yang pertanyaannya sumbernya juga dari materi dan video pembelajaran yang Bapak tayangkan tadi. Paham? Ya, untuk melakukan kegiatan itu Bapak kasih waktu 10 menit buat pertanyaan oleh kelompok sendiri dan dijawab sendiri, kemudian nanti akan dipaparkan oleh setiap kelompok. Paham kan anak-anak? Bapak harap dalam membuat pertanyaan atau beberapa masalah setiap anggota kelompok itu menggunakan partisipasinya masing-masing. Nah, Bapak akan melakukan penilaian seperti yang Bapak bilang. Penilaian individu, penilaian kekompakan dalam kelompok. Jangan lupa LKPD-nya diisi tentang mulai dari kegiatan analisis dan hasil analisisnya sampai membuat pertanyaan dan membuat jawabannya. Nanti kertas kelompok itu akan Bapak nilai pada akhir pemaparan materi. Boleh bertanya dalam mengembangkan rumusan pertanyaannya kepada Bapak. Dan ketika pertanyaan itu sudah ada, boleh juga bertanya mencari informasi tentang jawaban. Jangan sukan-sukan ya anak-anak sekalian. Manfaatkan waktu ini untuk bekerjasama antar kelompok. Bagaimana kelompok 1? Sudah ada rumusan pertanyaannya? Sudah? Sudah ada satu pertanyaan yang disepakati? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita tunggu kelompok yang lain. Bagaimana kelompok 2? Sudah juga? Sudah. Oke.
mantap kalian Pak. Kelompok 3, pasti sudah juga. Sudah? Pertanyaan yang disepakati sudah dikerjakan? Sudah? Iya. Oke, kita sepakat dulu. Yang duluan siapa? Kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 1 duluan? Iya. Kami persilakan kelompok 1 karena suara mayoritas mengatakan kelompok 1 duluan memaparkan pertanyaan dan jawabannya. Boleh suaranya dipercepat dengan kelompok yang lainnya. Silakan. Sebagai warga negara, apa saja kan sikap positif yang perlu kita kembangkan sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila? 1. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dan bebas dari korupsi dan nepotisme. 2. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. 3. Mengembangkan sikap toleransi bersama dengan setiap kehidupan. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap perubahan yang terdampak pada keselamatan bangsa. Yang kelima, berpartisipasi sesuai status masing-masing dalam memajukan kesejahteraan umum. Ya, itulah pertanyaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh kelompok 1. Cukup jelas pertanyaannya dan mereka juga mencoba menjawab pertanyaan ini. Untuk kelompok lain, apakah berhubungan jawaban dengan pertanyaan mereka sudah dapat diterima? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah menerima, kelompok 3 sudah menerima. Berarti pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1 bisa kita katakan cukup bagus. Mari tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bersedia selanjutnya adalah kelompok berapa? Katakan. Oke, semangat sekali kelompok 3 sampai kedua. Silakan. Bagaimanakah penerapan nilai Pancasila dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara pada kehidupan sehari-hari pada tingkat masyarakat? 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. Ya, itulah sudah jelas terangkan tadi pertanyaan dari kelompok 3 yang kemudian mereka mencoba menjawab pertanyaan mereka. Menurut Bapak itu sudah cukup bagus, tapi bagaimana dengan menurut kelompok 1? Sudah kelompok 2? Ya, inti dari yang kelompok 3 mengenai nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pertama mengembangkan kekuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, karena menurut kelompok 1 dan 2 pertanyaan yang dirumuskan oleh kelompok 3 yang kemudian dijawab oleh kelompok 3 juga, pertanyaan itu mempunyai hubungan dan cukup baik, maka ada baiknya kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, sekarang kelompok 2. Kami persilakan. Baik, terangkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan sesuai Naskah keempat Pancasila. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan masyarakat. 7. Di dalam musyawarah utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi, dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hak nurani yang benar. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada waktu-waktu yang dipercayai untuk melaksanakan komitmen. Ya, demikianlah pertanyaan yang dirumuskan oleh kelompok 3 kemudian dijawab. Dan menurut Bapak jawabannya sudah cukup lagi baik. Ya, inti daripada sila keempat itu adalah kerakyatan. Intinya adalah musyawarah. Dan inilah yang menjadi inti daripada demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah pertanyaan dan jawabannya sudah cukup baik? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Untuk itu kita mari kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, setelah kita melakukan berbagai pengamatan dan hasilnya sudah dipaparkan oleh setiap kelompok, kemudian dari pengamatan itu anak didik kami melalui kelompoknya sudah membangun pertanyaan, dan menurut pemahaman Bapak pertanyaan yang kalian buat itu sudah cukup bagus. Tujuannya adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu supaya kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kegiatan kita berikutnya adalah menyimpulkan materi yang sudah kita bahas ini. Berarti masing-masing kelompok membuat kesimpulan terhadap materi yang sudah kita bahas. Sebelum disampaikan oleh kelompok kesimpulannya, bisa juga antar kelompok berdiskusi dulu apa yang menjadi kesimpulan per kelompok itu terhadap materi yang telah kita bahas ini. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap menyimpulkan materi. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, berarti sudah seluruhnya kelompok
Kesimpulan nomor 3 terkait materi pertemuan kita yang keempat ini. Saudara berdiri. Kesimpulan yang kami dapatkan mengenai nilai Pancasila sila ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam segala kegiatan pemerintahan harus berorientasi pada seluruh rakyat Indonesia. Dalam segala kegiatan pemerintahan telah berorientasi pada seluruh rakyat Indonesia. Itulah kesimpulan yang diambil oleh kelompok. Maksudnya di situ setiap kebijakan pemerintah haruslah tujuannya demi kepentingan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kepentingan tokoh ataupun para pejabat penyelenggara negara. Itu maksudnya. Bisa diterima kesimpulannya? Iya, tentang dulu untuk kelompok 3. Kesimpulan dari materi kita ini yang disimpulkan oleh kelompok 1. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 1 bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan nilai-nilai Pancasila harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan pemerintah sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Iya, itulah kesimpulan yang boleh disimpulkan oleh kelompok 1 terkait materi ini, bahwa menurut mereka praktek penyelenggaraan pemerintah nilai-nilai Pancasila harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan maksudnya termasuklah perumusan undang-undang atau peraturan sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Maksudnya bahwa undang-undang itu adalah penyerapan daripada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitulah kira-kira apa yang dimaksud oleh kelompok 1. Kemudian sekarang kelompok 2. Silakan. Baik, kesimpulan kami dapat dari materi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah bahwa segala bentuk peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu berpedoman pada ajaran agama dan tidak melakukan perintah agama serta mengutamakan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kesimpulan yang mereka buat adalah materi ini bahwa segala bentuk peraturan dalam penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada ajaran agama. Berarti ajaran agama tidak boleh lepas dari undang-undang yang dibuat dan dilakukan oleh penyelenggara negara di Indonesia. Itu maksudnya. Mari dulu tepuk tangan. Ya, kita sudah membahas materi, menganalisis dan membangun pertanyaan, kemudian telah menyimpulkan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Adapun yang perlu kita ketahui di sini adalah apa manfaat yang Anda peroleh setelah mempelajari materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau boleh jawab. Oke, silakan kelompok 1. Apa manfaatnya? Dengan mempelajari materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, akan mengetahui bahwa lembaga-lembaga penyelenggaraan negara letak kepada undang-undang organik, tetapi harus untuk letak kepada nilai-nilai Pancasila. Oke, itulah refleksi dari kelompok 1 tentang manfaat mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Manfaatnya bagi mereka katanya adalah bahwa mereka mengetahui bahwa lembaga penyelenggara negara tidak hanya tunduk pada pada undang-undang organik, tetapi juga tunduk dan taat kepada nilai-nilai Pancasila. Oke, benar. Kemudian refleksi yang kedua, sikap yang bagaimana yang perlu kalian kembangkan setelah
mempelajari materi. Oke, silakan nomor 2. Sikap yang perlu kami kembangkan dalam mempelajari materi pembelajaran ini adalah sikap positif sebagai warga negara terhadap nilai Pancasila, karena nilai Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Iya, sikap positif mereka terhadap nilai Pancasila bahwa Pancasila itu adalah sebagai landasan menjadi pedoman atas penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Kemudian sikap positif yang kemudian berikutnya adalah wajib menjunjung tinggi keberadaan Pancasila. Itu betul, kita harus menjunjung tinggi keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut kalian model pembelajaran yang kita gunakan saat ini? Kami bisa jawab. Oke, kelompok 3. Menurut kami, memulai pembelajaran ini pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan menyenangkan karena terjadi proses pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif dalam kelompok. Ya, menurut kelompok 3, model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah sangat menyenangkan, menarik, tidak monoton karena terjadi proses pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif dalam kelompok. Maksudnya interaktif terjadi interaksi antar kelompok bekerja sama. Itu maksudnya kolaboratif sehingga mencapai hasil yang maksimal. Nah, itulah refleksi yang bisa kita buat hari ini terkait dengan materi yang sudah kita bahas bersama. Nah, demikianlah materi pembahasan kita dalam pertemuan keempat ini. Perlu Bapak kasih tahu bahwa di bab 1 inilah pertemuan kita yang terakhir. Berarti kita akan melaksanakan ujian formatif dan itu akan Bapak umumkan di waktu berikutnya. Sebelum kita tutup pertemuan kita, saya akan kembali mengambil NKBD-nya sekaligus melakukan penilaian. Ya, dari kelompok 1 dan dari kelompok 2. Kelompok 3. Siap kan? Iya. Ya, KPD-nya sudah Bapak sebutkan dan nilainya sudah Bapak lakukan. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita, harapan Bapak kalian tetap belajar di rumah. Apabila ada masalah yang kurang dipahami, bisa Bapak dihubungi melalui WA. Paham? Kemudian, karena pertemuan tadi kita awali dengan doa, maka untuk mengakhiri pertemuan kita ini juga kita akhiri dengan doa. Dan Bapak harap teman-teman kita yang dalam keadaan sakit supaya juga kita doakan supaya cepat sembuh untuk bisa kembali kita bergabung seperti biasa. Anak didik kami jadi persilahkan ke depan untuk memimpin doa menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak, berkat Bapak hingga saat ini Bapak kami telah selesai belajar Bapak. Semoga Bapak apa yang kami pelajari Bapak dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Bapak, buat teman-teman kami Bapak yang tidak dapat hadir pada saat ini Bapak, bagaimanapun keadaannya Bapak, Engkau yang mengetahui Bapak, Engkau yang menjaga Bapak. Jika dia sakit Bapak, Engkau berkati obat yang dikonsumsi Bapak. Jika dia malas Bapak bentuk pintu hatinya agar dia dapat Bapak berkumpul bersama kami di sini untuk
Bapak, sebentar Bapak kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing. Begitu juga dengan guru-guru kami Bapak, berkati mereka, berikan mereka rezeki panjang umur dan sehat selalu. Berkati kedua orang tua kami yang akan tinggalkan di rumah Bapak, apapun yang menjadi aktivitas mereka Bapak, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menjaga mereka Bapak. Banyak dosa yang kami perbuat Bapak, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau hapuskan. Agar kami layak disebut nama anak-anak Tuhan Yesus. Agar tidak terhalang kasih karunia yang ingin Kau limpahkan kepada kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, kami panjatkan melalui nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita akhiri teman kita. Selamat siang. Oke, sudah selesai ya Pak Sabar. Iya Bu. Oke, saya izin live lah kalau begitu ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Pak Sabar, saya juga izin live. Sehat-sehat kita. Amin. Ya Iya, Bu, Ibu. makasih Bu. Sama-sama. Ya.